Nah, maka bagaimana kita memahami waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita? Allah menyatakan wal-lail, demi malam. Sudah lewat tuh malam. Sebelum malam lagi ada namanya wal fajri, ini kita nikmati sekarang. Waktu yang malam itu adalah waktu yang dipahami min ba'di sholatil isya ilal fajri. Jadi waktu malam itu adalah setelah sholat isya sampai waktu subuh. Apa yang kita lakukan di waktu malam itu? Alhamdulillah Ustadz, saya bangun jam 2, kebetulan ada final bola. Iya, alhamdulillah. Maka ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak saya nonton bola jam 2? Boleh. Tapi yang menarik kata dia nih, saya kalau niat nonton bola jam 2 bangun. Tapi kalau niat tahajud jam 2 lewat. Ya kalau gitu gampang, ente niatin aja bangun jam 2 nonton bola. Lalu sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Kita akal-akalin aja diri kita ini, kan kita harus diakalin juga sama kita ini. Kenapa kita tidak bisa sanggup bangun malam sebelum subuh tadi? Karena kita tidak berusaha untuk memanfaatkan waktu tersisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri hadir di majelis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini, tempat ini memberikan kepada kita kesadaran akan tempat yang baik menjadi pilihan kita. Tempat yang baik insya Allah akan merubah segala kekeliruan dan kesalahan kita. Dan sudah tentu insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita di tempat yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, judul yang tertera adalah memanfaatkan menikmati sisa waktu. Ini rata-rata umurnya berapa ini? Ya, di atas 50 atau sudah sampai 60 ya. Sisanya insya Allah lebih dikit, lebih banyak kita, alhamdulillah ya. Ya, maka waktu yang tersisa inilah sebetulnya menjadi bagian tantangan tersendiri, karena kita ini merasa hidup ini semakin enak sebetulnya. Saking enaknya kadang-kadang tidur subuh kelewatan, ya kan? Kenapa subuh kelewatan? Saking enaknya tidur. Nah, maka bagaimana kita memahami waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita? Allah menyatakan wal-lail, demi malam. Sudah lewat tuh malam. Sebelum malam lagi ada namanya wal fajri, ini kita nikmati sekarang. Waktu yang malam itu adalah waktu yang dipahami min ba'di sholatil isya ilal fajri.
Jadi waktu malam itu adalah setelah sholat isya sampai waktu subuh. Apa yang kita lakukan di waktu malam itu? Alhamdulillah Ustadz, saya bangun jam 2, kebetulan ada final bola. Iya, alhamdulillah. Maka ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak saya nonton bola jam 2? Boleh. Tapi yang menarik kata dia, saya kalau niat nonton bola jam 2 bangun. Tapi kalau niat tahajud jam 2 lewat. Ya kalau gitu gampang, ente niatin aja bangun jam 2 nonton bola. Lalu sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Kita akal-akalin aja diri kita ini, kan kita harus diakalin juga sama kita ini. Kenapa kita tidak bisa sanggup bangun malam sebelum subuh tadi? Karena kita tidak berusaha untuk memanfaatkan waktu tersisa ini. Kalau minggu depan kita bakal mati, rasanya nggak tidur-tidur kan. Ya, maka sekarang bagaimana kita bersikap hidup ini memanfaatkan waktu? Karena sisa kita adalah sedikit. Saya ini udah 60 tahun, 61 besok nih Maret. Kata Rasulullah, umur umatku tuh antara 60 dan 70. Tinggal ngitung aja. Ada orang udah tua datang ke saya, Ustadz, alhamdulillah saya 2022 belum meninggal. Iya, tapi 2023 ente meninggal besok. Soal Januari Februari itu soal lain. Sudah nggak kita memahami ini? Karena hidup kita ini sudah terlalu enak, Pak. Betul, Pak? Bapak hidup merasa enak atau merasa susah nih? Nggak ada, Allah tidak pernah menyusahkan hambanya. Kalau hambanya susah, ente secara sendiri. Nggak ada. Manusia di dunia nggak ada yang susah sebetulnya. Yang susah itu karena dia tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Yang nyuruh masuk penjara ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa dia masuk penjara? Ya dia sendiri mau. Yang nyuruh masuk neraka ada? Nggak ada. Yang ada nyuruh masuk surga. Cuma tadi bagaimana waktu yang Allah berikan kita manfaatkan. Walail tadi ya. Karena ketika waktu malam itu yanzilu rabbuna ila sama'il ardi. Allah dinyatakan itu turun ke bumi. Yanzil, turun. Kata Allah, siapa yang berdoa aku terima, aku kabulkan. Siapa yang meminta aku kasih. Siapa yang minta ampun aku ampuni dosanya. Antum punya dosa apa enggak? Halo, punya? Bangun sebelum jam. Ngaku doang punya dosa molor mulu kalau kata orang kampung saya. Kita sama diri sendiri aja nggak jujur sih. Bagaimana jujur kepada orang lain? Alhamdulillah subuh bangun nyampe ke tempat ini, masya Allah. Mudah-mudahan. Ya kalau mau cari dalil lain lagi ada, Ustadz. Kan walaupun saya nggak sholat tahajud juga pahalanya dapat. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Ya soal ngantuk-ngantuk dikit sekarang nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai dalil lalu kita tidak bangun tahajud lah. Tetap ini kan soal pemanfaatan waktu. Bagaimana waktu itu kita jadikan sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita kepada wal fajri, waktu fajar. Begitu cintanya manusia kepada harta. Betul? Manusia demen harta apa demen ilmu? Kita sepakat enggak kalau ilmu lebih mulia daripada harta? Sepakat ya? Tapi antara nyari ilmu sama nyari duit demenan mana? Ini kita kadang-kadang. Makanya kalau tiap pagi seperti ini aja kita rasanya sudah merasa, ya Allah saya memang cinta ilmu dan cinta harta. Ya, tapi pagi-pagi saya sudah thalabul ilmi, ya Allah. Ada orang-orang soleh di tempat ini insya Allah.
Begitu manusia demennya sama harta, apa kata Rasulullah? Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kita punya dunia dan seisinya. Tapi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Sebetulnya dunia yang kita miliki ini memberikan kenikmatan atau tidak kepada kita. Antum punya duit 1 miliar, gampangnya nih. Tapi subuh kesiangan terus. Mending gak punya duit 1 miliar, subuh berjamaah, begitu? Enggak usah 1 miliar punya jamaah juga. Enggak, jarang yang begitu. Ada pilihan. Makanya Allah berikan satu inspirasi, Rasul memberikan. Ente merasa susah dari sisi harta, dan bukan harta itu kan bukan untuk apa-apa, untuk membahagiakan diri. Bahagia dengan harta, membahagiakan diri dengan apa? Dengan cara dekat kepada Allah. Punya harta itu kita senang ketika harta itu kita berikan kepada orang lain. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tiap hari, tiap pagi, 2 malaikat berdoa. Apa doa 2 malaikat? Yang satu berdoa Allahumma ati munfiqan khalafan. Yang kedua Allahumma ati mumsikan talafan. Kata malaikat yang pertama, ya Allah, ati, berikan kepada orang yang berinfak gantinya khalaf. Nggak usah dijawab, antum pagi ini udah berinfak belum? Nggak usah dijawab, hati antum yang jawab. Kalau antum sudah berinfak, nah, malaikat sudah siapkan gantinya. Pagi-pagi sudah kita diajarkan dalam hidup ini bagaimana kita berpikir memberi, membahagiakan orang lain. Ada nggak yang berpikir pagi-pagi, siapa hari ini, besok siang dikit yang gua peres? Ada nggak? Ada nggak pagi ini nanti gua bikin susah orang? Nih orang sudah mulai bergerak nih dari rumah nih, di jalan udah macet belum? Sudah mulai. Apa yang mereka cari? Satu, kata Rasulullah, mereka cari dunia saja. Dengan cara yang halal. Cari dunia saja dengan cara yang halal. Yang kedua, mereka cari dunia dengan cara yang dosa, yang haram. Ada nggak kira-kira? Ada. Yang ketiga, mereka cari dunia tetapi yang terbaik. Niat baik dan jelas dunia ini halal. Jadi bukan sekedar dunia saja. Tapi antum kayaknya udah tenang-tenang aja. Orang udah bergerak, kita tenang aja di sini, masya Allah. Ya udah Ustaz, alhamdulillah perusahaan saya udah jalan, tinggal saya tanda tangan, dapat duit, beres sudah. Ya, alhamdulillah. Pagi-pagi ati munfiqan khalafan. Maka saya tanya, sudah berinfak belum antum? Kalau tidak, doa malaikat yang kedua. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan orang yang tidak mau berinfak. Mumsik. Berapa Ustadz infaknya? Ya kalau bisa sehari 1 juta atau 10 juta. Nggak bisa Ustadz, ya udah kurangin nolnya. Sampai akhirnya nolnya cuma 3. Bisa nggak 1000? Ya 1000 siapa yang nerima? Antum kumpulin aja 1000 itu di rumah. Buat kotak yang besar, kumpulin. 10 tahun baru buka tuh. Malu nggak sama malaikat? Jadi kalau antum setiap bulan berapa keluarkan jatah infak antum? Saya tidak bicara zakat. Kalau zakat kan ada haul dan nisab. Ini memahami dalil tadi. Karena orang tidak akan pernah mengeluarkan uang kalau dia tidak zakat. Tidak wajib. Infak wajib apa tidak?
Tiap pagi kita mengeluarkan uang wajib apa enggak? Enggak wajib. Inilah yang membedakan sikap hukum. Kalau wajib biasanya mau nggak mau kita mengerjakan, berarti dipaksa. Bagus, masih dipaksa sama Allah enggak apa-apa. Haram, dipaksa kita meninggalkan yang dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah. Alhamdulillah. Maka ada hukum sunnah. Itu hukum yang menyadarkan kita untuk melakukan tanpa ada paksa. Makanya biasanya hukum-hukum sunnah itu iming-imingnya banyak. Ya, hukum sunnah itu iming-imingnya banyak. Salat subuh berjamaah ini wajib apa sunnah? Halo? Wajib. Berarti harus di masjid, harus di musola. Kasihan amat yang sholat jam 5 di rumah. Tidak wajib, sunnah muakkadah. Sunnah tetap. Kalau antum bilang wajib, antum pernah nggak sholat subuh di rumah? Pernah, berarti nggak sah kalau wajib. Nah, disinilah kita dituntut kesadaran. Makanya tadi sunnah tadi memberikan motivasi, muncul dari hati diri sendiri. Kalau wajib dan haram nggak ada pilihan kan? Nggak ada. Tapi sunnah punya kekuatan. Makanya tadi iming-imingnya itu kan, kalau istilah saya iming-iming. Sholat subuh berjamaah di masjid, sebutlah juga di musola, pahalanya adalah seperti sholat sepanjang malam. Gimana Ustaz kalau sholat di rumah? Boleh. Dapatnya 1, malaikat nggak doain. Kalau di musola kan malaikat berdoa kepada kita, ya Allah maghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, berikan kasih sayangnya. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun untuk menikmati sunnah, terutama start di waktu pagi ini dalam rangka memahami waktu yang sisa. Ada lagi setelah sholat fajar, nanti ada sholat suruh, betul? Nah, itu sudah mulai wadduha. Kita menikmati waktu duha. Sholat suruh itu waktu duha dimulainya. Kalau sekarang suruknya jam berapa itunya, tuluknya biasanya jam 5. Ya sekarang suruknya jam 6 lah, jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 5. Bapak tahan nggak sampai jam 6 di sini? Tahan kalau begini. Coba kalau Bapak sendirian subuh dzikir begini, insya Allah tasbih jatuh terus. Tapi kalau begini kan enak. Ngantuk boleh, minum sudah disediain, ya. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, pahalanya dapat haji dan umrah. Masya Allah. Ini tiap hari nggak begini? Jumat doang. Berarti waktu kita hilang. Dan berarti nanti nyeselnya kalau udah mati sih. Nyeselnya nanti udah mati. Sibuk Ustadz, oke, sibuknya seberapa? Bapak mulai berangkat kerja jam berapa? Pastikan. Karena waktu ini waktu sisa. Makanya kalau mungkin besok Sabtu Ahad biasanya ada pengajiannya di mana-mana nih. Ini saya banyak orang-orang yang ngejar-ngejar saya kemari, dia datang kemari ini ada ngejar-ngejar saya mulu. Nanti Senin di sana, Selasa di sana, gitu kan? Ya. Ya memang kalau untuk urusan pengajian suruk ini di atas 60-70 yang mau udah pensiun dah. Tapi alhamdulillah itu yang bagus. Justru mau udah pensiun ini mau ngapain lagi ente? Ya. Ini mungkin rada nggak enak didengarnya ya. Habis pensiun kan katanya habis pensiun udah Ustadz, gaji udah berkurang. Ya, jangan ngomong gaji udah berkurang, kuburan udah dekat. Ya harus dipastikan. Ini bicara soal judul soalnya ya.
soal memanfaatkan waktu tersisa. Nah, jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu setelah subuh seperti sekarang ini dapat pahala haji dan umrah, berarti rugi nggak? Rugi. Dan termasuk kalau tiap hari ada taklim seperti ini, saya alhamdulillah tiap hari taklim, walaupun saya nggak jadi ustadz, saya ngikut ngaji, nungguin suruh. Kalau enggak ya nggak lama, tasbih jatuh melulu. Ini waktu yang istimewa, waktu yang mengingatkan kita setelah ini apa yang mau kita lakukan setelah keluar dari tempat yang istimewa ini. Karena Pak, selesai ta'lim ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan keluar-keluar kalau dosanya kamu nambah. Udah di sini aja. Sebab kalau keluar dapat dosa lagi nanti. Malaikat memberikan satu inspirasi kepada kita. Orang yang datang ke majelis ilmu, ya, itu adalah orang yang dia mau surga. Bapak tadi ketika datang ke sini niatnya apa? Niatnya macam-macam. Sebenarnya niatnya mau kemana? Mau ke surga. Karena ketika malaikat ditanya oleh Allah, itu orang-orang ngapain datang ke majelis ilmu? Malaikat yang jawab, mereka mau surga ya Allah. Kata Allah, emang mereka udah ngelihat surga? Sembarangan aja kira-kira gitu kan. Emang mereka udah ngelihat surga kok pengen surga? Belum ya Allah. Bayangkan kalau mereka sudah melihat surga, kata Allah. Belum saja mau ke surga. Itu belum melihat, apalagi sudah melihat. Itu dialog malaikat. Nanti kan malaikat laporan ini apa yang kita lakukan sekarang. Akhirnya singkatnya kata Allah, hai para malaikat, saksikan orang yang tadi ada di majelis itu saya ampuni dosa-dosanya. Antum yakin nggak dosa antum diampuni? Harus yakin. Tinggal duduk doang kok, ya, ngurangin waktu tidur doang tadi. Berapa? Ampuni dosa-dosanya. Tapi malaikat, kalau bahasa saya malaikat nakal juga. Tapi ada itu orang yang datang ke situ bukan mau ngaji, habis katanya konsumsinya rada enak. Kata Allah, siapapun yang datang ke majelis itu adalah orang baik. Jadi kita nggak ada jeleknya datang ke sini, walaupun tadi maaf ini lucon ya. Walaupun dengar-dengar katanya lumayan nih sarapannya gitu kan. Andaikan itu ada pun tetap dia adalah dinyatakan oleh Allah dia orang baik. Makanya dua tempat yang harus saya sampaikan sama antum itu, dua tempat itu, satu masjid atau musola, kedua majelis ilmu. Itu dua tempat yang antum harus kejar. Makanya di sini ini saya di Aditya itu ada pengajian Senin dan Rabu, ada Selasa. Ini jamaah saya yang Selasa di Asukriyah datang. Kalau Senin ikut saya di Masjid Al-Ittihad, Selasa sebagian ke Asukriyah, Rabu lagi ada, nanti Jumatnya di Asukriyah. Kalau Sabtu Ahad itu udah kemana-mana tuh, ya, Al-Hidayah, Ar-Royan, Kuba, Nurul Hidayah, Rahmatan lil Alamin sama Nabawi. Udah, ini lari-larian nih semua nih masuk. Makanya kalau ini saya ingat Haji Edi almarhum kan, beliau lari sana, lari sini, ada sini, terakhir dia ke sini. Masya Allah. Itu perjalanan yang luar biasa dalam rangka memanfaatkan waktu di pagi hari. Karena udah kalau dia siang dikit pikiran kita udah dunia saja udah. Iya, udah. Yang pensiun aja masih mikirin dunia loh. Yang sebutnya dia udah harus bebas itu udah. Maka pemanfaatkan waktu inilah yang harus kita jadikan sebagai motivasi.
Yang terakhir adalah karena waktu ini begitu sempit, amal begitu banyak, tapi kita belum tentu bisa melakukannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Latihlah selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Waktu antum mau tidur, antum niat nggak mau sholat tahajud? Niatkan. Ya Allah bangunkan saya, sudah tentu alarm sudah disiapkan ya. Alarm disiapkan, ya Allah bangunkan saya sesuai dengan apa yang saya buat alarm ini. Antum jam 2, setengah 3, jam 3, sekarang sih subuh setengah 5 ya. Ya udah buat. Pokoknya jangan sampai 2 rakaat saja antum tidak melakukan. Niatkan. Alhamdulillah bangun jam setengah 7. Ketika antum niat tadi dan mau sholat tahajud, ya sudah tentu niat sholat subuh berjamaah, ternyata bangun setengah 7. Pahala tahajud antum sudah dapat. Ini cuma niat. Kalau niat itu kan urusannya hati hanya dengan Allah. Gak mungkin kita main-main dengan niat. Ada kekuatan. Maka sekarang niatkan antum ya, 2023 ini belum selesai Januari, saya harus sholat subuh berjamaah atau 5 waktu berjamaah. Niatkan saja begitu. Kuatkan. Tapi bisa jadi kan, karena antum masih ada aktif ini dan itu, mungkin tidak bisa. Niatnya sudah dikuatkan. Antum tidak bisa melakukan karena ada hal lain yang lebih penting. Sama dengan pokoknya setiap hari saya harus infak. Pastikan 1.000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta. Antum taruh aja di rumah. Saya sudah melatih, walaupun 10.000, 50.000 saya taruh aja. Saya taruh di amplop. Nanti kadang-kadang teman-teman ada yang sakit. Sudah siapkan. Pastikan pengeluaran kita untuk infak. Kita kadang-kadang mikirinnya pemasukan mulu, pemasukan, bonus. Pastikan pengeluarannya berapa. Tiap hari tapi tadi dengan apa? Dengan doa malaikat tadi. Antum kalau biasa mungkin setiap gajian gitu ya, bahasanya potong 2,5%, anggaplah mungkin 1 juta atau 2 juta. Misalnya, anggaplah gampangnya 300.000 udah yang gampang, 10.000 sehari. Tiap bulan antum keluarkan 300.000, nggak ada masalah. Kalau dikeluarin setiap hari 10.000, masalah nggak? Artinya keuangan goncang nggak? Kira-kira gampang. Kalau tidak, lebih baik setiap hari 10.000. 10.000. Dengan antum tiap hari 10.000, jumlahnya sebulan berapa? 300.000. Niatnya berapa kali? 30 kali. Semakin banyak niat, semakin banyak pahalanya. Makanya mulailah dari 1.000. Itu dalam rangka mengantisipasi, memahami doa malaikat tadi. Karena apa? Yang akhirnya nanti kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tunda dulu ya Allah. Jangan saya dimatiin dulu, saya mau bersedekah. Kalimat sedekah dengan infak bedanya apa? Yang gampang. Kalau infak tuh duit, kalau sedekah tuh seluruh amal itu adalah sedekah. Makanya kotak di masjid jangan ditulis sedekah. Kalau ditulis sedekah itu senyum aja sedekah. Makanya begitu kotak lewat senyum aja beres. Karena itu sedekah. Tapi kalau infak fulus. Kalimat sedekah lebih umum tadi. Makanya kan perjalanan antum dari rumah melangkah itu sedekah. Ya. Menikmati minuman yang ada ini juga sedekah karena menyenangkan yang ngasih. Coba kalau nggak diminum sama kita nih. Kita berikan dia senang. Karena di depan tuh nggak usah kita makan, kita pulang aja yuk. Ya.
Kita makan, kita nikmati, kita memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada yang menyiapkan. Inilah waktu-waktu tersisa yang harus kita manfaat. Mulai dari malam saja tadi. Ya. Siangnya ini kan sudah macam-macam sudah siang. Ya. Tapi mudah-mudahan zuhur ke masjid lagi. Bekerja lagi. Makanya kerja itu nunggu apa? Nunggu waktu sholat supaya kita sholatnya. Kan kalau nganggur terus nggak enak. Ya, makanya kalau sibuk apapun, kalau sudah Allahu Akbar tinggalkan, karena kita nungguin sholat. Sedangkan hidup nungguin mati. Nah, coba Pak, mati enak nggak Pak? Nggak ada yang jawab. Ya, enak mati Pak. Pastikan mati itu enak. Kalau kita nggak bikin enak, kita tetap mati juga, nanti matinya nggak enak loh. Nabi Musa terakhir, udah 6 misalnya. Nabi Musa itu waktu malaikat maut datang digampar malaikat maut Pak. Karena malaikat waktu itu ini seperti manusia, digampar sama malaikat sama Nabi Musa sampai matanya berdarah. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, engkau utus aku kepada orang yang nggak mau mati, kira-kira begitu. Ya kalau gitu balik lagi, katakan Nabi Musa, ente mau hidup atau mau mati? Pertanyaannya begitu. Kalau ente mau hidup lagi, taruh tangan ente di atas onta atau apalah binatang. Taruh, lalu bulu yang ditutup oleh tangan itu hitung. Ada berapa? 1 bulu tambah bonus 1 tahun. Bulu kamu itu ada berapa ribu itu masih kan? Jadi kalau Nabi Musa memilih itu, hari ini Nabi Musa masih hidup. Tapi kata Nabi Musa kepada malaikat, terus kalau saya sekarang ini umur panjang, habis itu ngapain lagi? Mati. Nah udah, kalau mati sekarang aja, ngapain mati ntar? Kalau mati nanti saya harus berjuang lagi, harus berhadapan lagi. Kalau ada Fir'aun, habis Fir'aun juga besok ada lagi, bisa jadi. Capek saya ngadepin Fir'aun itu kan, ya udah mati aja, mati dia. Pilihannya mati udah. Bapak masih betah emang hidup Pak? Masih? Makanya kalau betah-betah tapi bensin naik bereyang. Alhamdulillah, berarti pertalit naik. Itu dong kalau masih betah hidup mah. Alhamdulillah, nggak akan berkurang rezeki kita kalau kita bersyukur. Kita ini kan kurang syukur aja. Kasih kamar enak tidur, bukan bangun jam 3, bangunnya jam 7. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya terbatas, mohon maaf, tapi insya Allah waktu yang kita miliki tidak sebanyak yang sudah Allah berikan. Betul? Ya, nah, manfaatkan waktu yang ada sehingga kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.